Ntar nanti aja Tiara pas udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atau kuliah supervisi satuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai permasalahan dan alternatif pemecahan masalah supervisi pendidikan, khususnya supervisi manajerial. Anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu yang pertama saya sendiri Sylvia Anabila, kemudian yang kedua Sylvie Destriana, Widyaningrum, yang ketiga Sultan Nawawi, kemudian yang keempat Tiara Novia Sanggrawati, kemudian yang kelima Tiara Wilda Anantika, dan kemudian yang terakhir yaitu Zulha Karimatul Kolbiah. Next. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua itu pengertian supervisi manajerial, kemudian yang ketiga permasalahan supervisi pendidikan manajerial, kemudian yang keempat prinsip-prinsip untuk meminimalisir permasalahan supervisi pendidikan manajerial, kemudian yang kelima solusi permasalahan supervisi pendidikan manajerial, dan kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Next. Pendahuluan. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem pendidikan tentu banyak sekali, di mana setiap komponen dalam pendidikan seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik pasti memiliki persoalan yang dihadapi sekolah. Untuk menangani hal tersebut, perlu diadakan sebuah pembinaan kepada seluruh komponen sekolah, agar proses pendidikan dapat dilakukan dengan baik, nyaman, serta lancar. Pembinaan yang dimaksud yaitu pembinaan dalam bentuk hal supervisi pendidikan, di mana supervisi pendidikan di sini yaitu supervisi pendidikan manajerial, yang bermakna sebagai kegiatan pembinaan atau pengawasan terhadap aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar, di mana prinsip-prinsip supervisi manajerial yang harus dipenuhi dalam menjalankan supervisi ini yaitu pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan, supervisi harus demokratis, program supervisi harus integral, supervisi harus komprehensif, supervisi harus konstruktif, serta harus objektif. Next. Selanjutnya yaitu poin pengertian. Menurut Subek di tahun 2019, menyatakan bahwa supervisi manajerial adalah proses kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya pada proses mengelola dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Sedangkan menurut Slamet tahun 2014 juga memaparkan bahwa makna dari supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah, yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Jadi, supervisi manajerial itu sendiri yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh pengawas dalam membina kepala sekolah dan warga sekolah dalam kegiatan pengelolaan administrasi sekolah untuk mendapatkan hasil kinerja yang efektif dan efisien yang dapat menunjang pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, permasalahan supervisi pendidikan manajerial. Menurut hasil penelitian, Ekowati dan kawan-kawan pada tahun 2018, pengawas sekolah masih mengalami kendala atau hambatan yang berasal dari pengawas dan kendala yang terdapat pada tenaga pengelola pendidikan sebagai objek supervisi manajerial di SDN, percontohan Pesangan Kabupaten Biren. Meskipun faktanya bahwa proyek tersebut sedang dilaksanakan. Ketika diterapkan oleh pengawas pada kepala sekolah dan tenaga kependidikan saat ini. Supervisi manajerial dalam penelitian Joni dan kawan-kawan pada tahun 2016 mampu mendukung peningkatan fungsi manajemen administrasi sekolah. Namun, pengawas masih mengalami kesulitan dalam penerapan supervisi manajerial, baik sebagai akibat dari kekurangan yang ada pada dirinya sendiri
maupun sebagai akibat dari hambatan-hambatan yang ada pada tenaga kependidikan yang menjadi sasaran supervisi manajerial. Slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip untuk meminimalisir permasalahan. Yang pertama, menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan. Yang kedua, menguasai teknik, metode, dan prinsip-prinsip supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang keempat, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah. Yang kelima, membina kepala sekolah dalam melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan lembaga pendidikan sesuai dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Next. Selanjutnya, memberikan binaan kepala sekolah dan guru dalam melakukan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian memberikan dorongan kepada kepala sekolah dan guru untuk melakukan refleksi terhadap hasil yang diperolehnya supaya dapat menemukan kelebihan dan kekurangannya saat melaksanakan kewajibannya di sekolah. Selanjutnya, supervisi manajerial memiliki kompetensi memantau pelaksanaan standar nasional, dan yang terakhir, melakukan penyusunan terhadap laporan hasil-hasil dari pengawasan dan menindaklanjutinya untuk memperbaiki program pengawasan berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah dalam supervisi pendidikan manajerial. Yang pertama yaitu kepala sekolah mempersiapkan segala sesuatunya ketika mendekati waktu pengawasan. Hal ini bertujuan agar semua anggota di sekolah turut aktif untuk mengikuti kegiatan, karena biasanya ada beberapa yang tidak hadir karena adanya rapat atau hal-hal yang tidak bisa ditinggal. Kemudian selanjutnya, pengawas melakukan pemantauan terhadap program sekolah. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki program yang dirasa tidak sesuai. Kemudian selanjutnya, melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini untuk mengetahui kinerja dan kompetensi kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial. Kemudian, pengawas sering melakukan pembinaan atau pengawasan kinerja tenaga administrasi secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga administrasi agar memiliki kompetensi yang sesuai. Kemudian, pengawas membuat program pengawasan sendiri sebelum melakukan supervisi manajerial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta membuat laporan hasil pemantauan dan pembinaan pada sekolah binaan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Di sini guru dan kepala sekolah tidak hanya sebagai pendidik dan memberi materi saja, namun harus mengetahui tentang administrasi sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ada kesimpulan dari yang telah diperkatakan
suprasan terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Kemudian asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Pusat informasi pengembangan mutu sekolah, dan yang terakhir adalah evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Dalam faktanya, pengawas sekolah masih mengalami hambatan yang berasal dari pengawas dan kendala yang terdapat pada tenaga pengelolaan pendidik sebagai objek supervisi manajerial, sehingga dalam kewajibannya pengawas manajerial perlu memperhatikan dan menguasai beberapa prinsip supaya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pada pelaksanaan supervisi pendidikan dan memecahkan masalah supervisi pendidikan manajerial. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.